Ya, hari ini kita belajar di bab 2. Sebelumnya kita belajar bab apa? Masih ada ingat? Masih bentuk energi yang berbahannya. Ya, apa aja? Siapa yang masih ingat tentang jenis-jenis energi? Ayo. Energi panas, energi listrik, energi bunyi, energi kimia, energi potensial, dan energi kinetik. Ya, masih ingat. Jadi itu energi itu contohnya apa? Energi angin yang bisa menjadi listrik. Contohnya lagi energi angin yang menjadi energi listrik. Contohnya energi listrik bisa membuat cahaya. Lampu bisa hidup karena energi listrik. Ya, betul. Sekarang kita belajar tentang bab gaya dan gerak. Coba dibuka di halaman 24. Di halaman 24. Sudah ketemu? Jadi kita akan mempelajari tentang gaya ya, gaya. Lihat, jadi bisa dibaca di halaman 24. Gaya itu merupakan energi yang memengaruhi gerak, arah, dan bentuk benda. Iya. Gaya juga berupa tarikan dan dorongan. Terus itu banyak banget tuh ya, ada berapa? Ada 5 contoh ya, ada 5 contoh di buku cetak ini. Gaya membuat benda diam menjadi bergerak. Yang kedua, gaya membuat benda bergerak menjadi Diam. Yang ketiga, gaya mengubah arah gerak. Benda. Yang keempat, gaya mengubah bentuk Benda. Yang kelima, gaya Memiliki kekuatan. Jadi semuanya itu mempunyai contohnya masing-masing ya. Kayak gaya membuat benda menjadi bergerak itu bisa dengan contohnya menggayuh sepeda. Menggayuh sepeda itu kan awalnya sepedanya diam. Karena kita goes, dia menjadi bergerak. Jadi itu yang dinamakan benda diam menjadi bergerak. Kalau yang benda membuat benda bergerak menjadi diam, contohnya apa? Mengerem Sepeda. yang tadinya sepedanya bergerak menjadi Diam. karena apa? Berdiri. Terus kalau untuk gaya mengubah arah gerak benda, yang contohnya apa? Bisa ada yang bisa menjawab? Ayo apa? Menendang Bola. Menendang bola. Kalau di sini pasti cowoknya suka main bola ya. Kalau bola diam, kita pasti mau menendang kan sesuai arah yang kita mau. Bisa ke arah sana, bisa ke arah sana kan. Nah, itu namanya gaya mengubah arah gerak benda. Kalau yang gaya mengubah bentuk benda itu apa? Contohnya kayak di gambar nih. Ini gambarnya lagi apa? Membuat adonan. Membuat adonan apa? Kue. Yang tadinya cuma tepung terigu, gula, karena kita adon-adonin jadi adonan kue. Itu yang dinamakan gaya mengubah bentuk benda. Iya. Terus yang gaya memiliki kekuatan, contohnya, ayo apa? Ada yang tahu nggak? Seperti gerobak didorong. Gerobak didorong. Itu kan kalau kita mendorong gerobak membutuhkan kekuatan ya, harus mengeluarkan kekuatan. Kalau cuma gini kan pasti nggak bisa kan? Kayak nih dorong meja, harus menggunakan kekuatan ya. Jadi itu yang dinamakan gaya memiliki Kekuatan. kalau kayak cuma enggak kan nggak bisa kan? Itu nggak bisa. Udah paham ya tentang jenis-jenis gaya? Jadi nanti ada tugas, coba kalian menjawab di halaman ini nih, halaman 26. Coba dijelaskan. Nih ada gambar bermain sekar.
yaitu membuat sepeda bergerak menjadi diam. Nah, nanti dikerjakan di halaman ini tentang bermain sekai. Sekai ini jenis gaya yang digunakan yaitu apa? Ada yang bisa dilihat di halaman 24. Bermain sekai itu samanya dengan membuat benda diam menjadi gerak. Itu ya, dikerjakan dulu. Sudah belum? Yang sudah dikumpul ya? Ya. Sudah. Sudah dikumpul ya? Semuanya sudah selesai, berarti artinya semua sudah paham tentang gaya ya. Apa aja itu gaya dan tentang definisinya gaya. Contohnya juga gaya yang membuat dan benda diam menjadi bergerak itu contohnya juga lempar bola. Pasti kalau PJOK apa namanya suka voli nggak? Suka. Nah, suka voli ya. Itu kan melempar bola itu yang awalnya bola diam menjadi bergerak, itu juga yang dinamakan gaya. Ada juga yang menangkap bola. Kalau menjadi kiper itu kan menangkap bola ya. Itu juga dinamakan yang tadinya benda itu bergerak menjadi diam. Kenapa diam? Karena ada pergerakan menangkapnya. Jadi bola itu menjadi diam. Itu juga gaya. Kalau ibu lihat di sini semuanya rata-rata benar, berarti semuanya memahami tentang gaya ya. Sebelum pelajarannya berakhir, coba ibu tes satu kali lagi. Ada bapak-bapak yang mengukir kayu, memahat kayu. Tahu kan memahat kayu? Tahu. Nah, untuk dibuat patung, coba digambar dulu, diangan-angan dulu ya. Ada bapak-bapak yang mengukir kayu untuk dibuat patung. Nah, peristiwa itu disebut pengaruh gaya apa? Mengubah bentuk benda. Iya, benar.